Ada percepatan terjadi ketika orang rendah hati. Ada sesuatu yang terjadi secara dahsyat luar biasa ketika orang rendah hati. Bahkan pintu yang tertutup terbuka ketika orang rendah hati. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengajar, mendidik, melawat, mendewasakan kita, memberitahu caranya kita menemukan berkat dan jalan yang dari Tuhan. Setiap pagi ada kebenaran yang saya percaya Tuhan mau kita terima, karena setiap hari ada berkat Tuhan. Saya ulang, setiap hari ada berkat Tuhan. Dan seringkali berkat Tuhan mengalir melalui kerendahan hati. Kemarin kita bahas tentang rendah hati. Hari ini juga Tuhan menaruh di hati saya untuk sampaikan lagi tentang kerendahan hati. Betapa hebatnya kerendahan hati itu. Betapa Tuhan mau kita rendah hati. Bahkan saya percaya anugerah Tuhan itu sudah lengkap. Paketnya sudah full anugerah Tuhan. Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi perhatikan, di Yakobus 4 ayat 6, saya ambil dari New King James Version, dikatakan seperti ini. But He gives more grace. Dalam teks lain, Amplified Bible, The Message Bible, dikatakan He give us more and more grace. Anugerah yang lebih lagi dan lebih lagi. Dalam New King James Version, but He gives more grace. Therefore He say, God resists the proud, but give grace to the humble. Tuhan kasih anugerahnya lebih banyak lagi. Anugerah Tuhan lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Tuhan membenci orang sombong, tetapi Tuhan memberi anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Lihat, betapa powerfulnya kerendahan hati. Tuhan memberikan anugerah. Saya percaya kita semua sudah menerima anugerah. Tapi Tuhan janjikan, Tuhan kasih anugerah tambahan. Saya percaya ada pertolongan, ada belas kasihan, ada pintu yang terbuka lebih luas lagi. Ada percepatan terjadi ketika orang rendah hati. Ada sesuatu yang terjadi secara dahsyat luar biasa ketika orang rendah hati. Bahkan pintu yang tertutup terbuka ketika orang rendah hati. Kerendahan hati punya kuasa, punya kekuatan. Dan kita nggak bisa rendah hati pakai kekuatan kita. Kita rendah hati ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang paling terbaik buat kita. Tuhan yang paling benar, bukan kita yang paling benar. Salah satu yaitu ungkapan kerendahan hati adalah pendapat saya bisa salah, pendapat Tuhan yang benar. Kemarin kita bahas Yabes. Yabes sebetulnya menurut pendapat manusia dia nggak layak masuk ke bait Allah, bahkan untuk berdoa nggak layak, karena ya tanda kutip ya ayahnya nggak diketahui. Ayahnya Yabes nggak diketahui, makanya ibunya mengandung dia dengan kesakitan, rasa sakit di hatinya. Tetapi Yabes datang kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Yabes lebih percaya pendapat Tuhan yang benar dan bukan pendapat dia yang benar. Dan waktu orang percaya pendapat Tuhan yang benar, bukan pendapat dia yang benar, Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ketika engkau percaya bahwa pendapat Tuhan yang benar, bukan pendapatku yang benar, rasa sakit masih ada, penyakitnya masih ada, di ronsen ada sakitnya, dicek ke dokter ada sakitnya, tapi aku percaya apa yang Tuhan katakan, oleh bilur darah Yesus aku sembuh. Maka orang-orang yang lebih percaya pendapat Tuhan daripada pendapat dirinya atau pendapat manusia, datang waktunya Tuhan meninggikan. Kesembuhan akan mengalir deras di hidupmu. Engkau yang percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya karena kekurangan kemiskinannya di atas kayu salib. Dia menukar berkat buat kita. Dan ketika keadaan kita mungkin susah, sulit, yang kita rasa, yang kita lihat seperti itu, tapi hati kita percaya apa yang Tuhan katakan. Yesus sudah menjadi miskin, aku nggak akan kekurangan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti nyatakan kuasanya buat orang-orang yang berani
mengambil sikap bukan keadaan yang benar, bukan apa yang saya lihat yang benar, tapi janji Tuhan yang benar. Saya bisa salah, keadaan bisa salah, janji Tuhan yang iya dan amin dan gak pernah salah. Maka Tuhan akan meninggikan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Pembelaan Tuhan akan datang di hidupmu. God give more and more grace. Tuhan memberi anugerahnya lebih besar lagi. Anugerah Tuhan bertambah saat kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan 2 Korintus bilang seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang waktu kamu lemah dan kamu gak pakai kekuatanmu sendiri dan kamu bergantung pada Tuhan, maka pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu gak lama, sementara, dan gak seberapa dibanding berkat dan kebaikan yang Tuhan siapkan. Kebahagiaan yang dikasih limit waktu jauh lebih banyak daripada limit waktu kesusahan kita. Maka ketika kita berani rendah hati, ketika kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita, tidak mengandalkan kehebatan kita, uang kita, maka datang waktunya Tuhan meninggikan. Tuhan kasih anugerahnya melimpah. Buat setiap kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Tuhan malah jadi lebih mudah bergerak di hidup kita. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 5-9, di sana digambarkan bahwa Tuhan datang ke dunia. Tuhan jadi sama seperti manusia. Tuhan merendahkan dirinya, melepaskan semua haknya. Bahkan dia merendahkan dirinya sampai ditangkap, dipukul, didera, dipermalukan, diludahi. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia melepaskan semuanya. Kalau kita baca di kitab Filipi 2 ayat 5-9, di sana dikatakan, oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan Yesus. Karena dia berani merendahkan diri, merendahkan hati. Contoh dari Yesus adalah sebuah kunci, adalah sebuah clue buat kita bahwa gak pernah rugi rendah hati, bahwa gak pernah sia-sia rendah hati. Orang-orang yang rendah hati dapat anugerah yang besar dari Tuhan, dapat belas kasihan yang besar dari Tuhan, dapat pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang merendahkan diri, merendahkan hatinya, ditinggikan oleh Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kebenaran ini boleh menjamah hati kita. Lebih-lebih tanpa sadar banyak hal kita merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Rendahkan hatimu, datang sama Tuhan, belajar sama Yesus. Karena Alkitab berkata Yesus rendah hati. Dan Yesus mau kita belajar dari Yesus. Yesus yang rendah hati memberkati kita pagi hari ini. Untuk kita juga jadi anak-anaknya yang rendah hati. Mari kita bersyukur, kita doa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu untuk apa yang kami dengar di pagi ini. Kami percaya Tuhan mau didik kami, Tuhan mau berkati kami lebih lagi. Dan ini yang Tuhan tahu diperlukan di hidup kami, yaitu kerendahan hati. Karena waktu kami rendah hati, Alkitab berkata Tuhan kasih anugerahnya bertambah-tambah di hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jangan ada yang terlewat, tapi setiap pribadi biar dilawat oleh Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Saya mau rendah hati karena saya tahu hari ini rendah hati membuat anugerah Tuhan bertambah-tambah lebih banyak di hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Dan terus maju dalam Tuhan. Sampai jumpa besok di Morning with the Word berikutnya. Tuhan berkati. See you.